berasa ya langsung efeknya setelah kita peredam. Tuh ada mobil lewat. Tapi supaya lebih jelasnya, nanti kita akan coba ambil data dengan RTA supaya kita bisa tahu persis frekuensi-frekuensi berapa aja yang berhasil kita redam dengan signifikan. Datanya udah komplit semua. Sekarang kita mau... Halo Euro Friends, kira-kira begini nih suasana berkendara di mobil-mobil modern kebanyakan, terutama di satu spesifik merek yang sering kita bahas di video-video Euro. Coba kalau begini, lebih nyaman kan? Kita mau ngobrol sama penumpang juga lebih gampang, dan tentunya berkendara jarak jauh jadi lebih nyaman. Tapi sayangnya, yang tadi itu cuma simulasi aja. Kita redam noise-nya dengan AI, supaya kira-kira kalau pasang peredam, suaranya bakal begitu. Tonton video ini sampai habis, karena kita akan bahas tuntas tentang bahan-bahan peredam yang akan kita gunakan, dan pemasangan peredam di mobil ini, dan nggak ketinggalan, kita juga akan ambil data sebelum dan sesudah dipasang peredam, seperti video-video kita yang lainnya. Nah, sekarang kita akan berhenti dulu untuk pasang alat tesnya, dan tonton video ini sampai habis. Sekarang kita akan ngetes 3000 RPM. Nah, datanya kita udah dapat semua, ada di sini. Sekarang kita akan kembali ke workshop. Oke Euro Friends, tadi kita udah tes mobilnya dan kita sama-sama bisa dengar bahwa memang mobilnya termasuk berisik ya, terutama untuk road noise-nya, dan memang untuk sisi outside noise kita juga bisa dengar masih lumayan masuk ke dalam mobil. Memang tipikal mobil merek ini, tipe-tipe yang lain juga banyak yang datang ke kami mengeluhkan hal yang sama, yang memang road noise-nya cukup tinggi. Oleh karena itu kita harus lakukan peredaman dengan beberapa tahap. Jadi yang pasti untuk road noise kita akan fokus ke permukaan lantai keseluruhan dan spakbor depan dan belakang. Karena memang bagian tersebut yang berbatasan langsung dengan roda yang memang menimbulkan noise tersebut. Nah, ada cerita lucu, beberapa waktu yang lalu ada pemilik mobil yang jenisnya sama datang ke sini, udah diperedam satu lapis semuanya, tetapi mengeluhkan road noise-nya tetap masuk. Ternyata setelah kita bongkar, kita temukan bahwa peredam yang dipasang memang hanya tipis saja, sehingga tidak bisa meredam frekuensi rendahnya. Oleh karena itu, supaya tidak terjadi kesalahan yang sama, di mobil ini kita akan pasangkan peredam premium dari Rainbow, ketebalan 4,2 mili, di keseluruhan lantai. Lalu lapis keduanya, kita akan lapisi lagi dengan Rainbow i3 dengan ketebalan 3 mili. Dan di permukaan spakbor belakang dan spakbor depan, kita juga akan lapiskan dengan bahan yang sama. Lalu, kita juga akan pakai beberapa busa akustik seperti ini, Rainbow i6 dan A10 di beberapa bagian. Jadi, seperti pengalaman kami sebelumnya, sudah banyak Honda yang kami kerjakan dengan premium damping dari Rainbow, tidak pernah ada yang kembali dan mengeluhkan mobilnya masih berisik. Lebih detailnya seperti apa? Tonton sampai habis videonya, karena setelah ini kita akan mulai bongkar mobilnya dan kita pasangin peredamnya per bagian. Jadi simak videonya. I
Nah, Hero Friends, pengerjaan full peredam dan upgrade audio di Honda Odyssey RC1 ini sudah selesai. Dan secara khusus kita akan membahas upgrade audionya di video part kedua nanti. Karena banyak hal yang menarik yang nanti bisa kita jelasin satu persatu untuk bagian upgrade audionya. Untuk menutup video part 1 ini, kita akan melakukan pengetesan setelah dipasang peredam, kira-kira seberapa jauh bisa improve ke kedepannya. Yuk kita pasang alat Clio-nya dan langsung kita lakukan pengetesan. Sliding in me like a wet flow. Already fried from the get-go. Alligators look like echo. Everything I do they echo. Big fast my bank on big man. Nah, ini kita bisa berasa ya langsung efeknya setelah kita peredam. Tuh ada mobil lewat. Jadi outside noise-nya menurut saya sih cukup banyak teredam, dan yang nggak kalah signifikan menurut saya adalah dari sisi bising roda atau road noise. Ini sekarang kita jalan kecepatan 40 kira-kira. Waktu kemarin sebelum diperedam sih ya mobil yang merek satu ini memang terkenal nih sama road noise-nya. Tapi kalau sekarang berasa normal aja buat saya, berasa cukup oke, nggak ada yang mengganggu lagi. Tapi supaya lebih jelasnya, nanti kita akan coba ambil data dengan RTA supaya kita bisa tahu persis frekuensi-frekuensi berapa aja yang berhasil kita redam dengan signifikan. Oke, sekarang kita sudah sampai di lokasi di mana kita biasa melakukan pengetesan. Dan sebelum memulai dengan tes jalan, sekarang sewaktu berhenti, saya mau ngetes engine noise-nya di 3000 RPM. Karena tempat kita minggir yang biasanya sekarang rame banget dan lagi dibongkar, jadi terpaksa kita masih minggir sedikit untuk melakukan pengetesan engine noise. Karena tadi suara yang lainnya masuk banget. Sekarang kita akan melakukan pengetesan di 3000 RPM. Datanya udah komplit semua. Sekarang kita mau isi bensin, cuci mobilnya, lalu nanti kita kembali ke workshop untuk kita lihat datanya masing-masing. Nah, Euro Friends, pemasangan peredam pada Odyssey 2014 milik customer kami sudah selesai dilakukan, dan pengetesan setelah dipasang peredamnya juga selesai kami lakukan. Ada beberapa data yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah untuk engine noise di 3000 RPM. Di frekuensi 30 Hz itu turun kira-kira 9 dB, dan pada 80 Hz itu turun kira-kira 12 dB. Sisanya pada beberapa frekuensi rendah itu turun di kisaran 6 dB. Jadi kesimpulannya adalah penggunaan peredam D42 dan I3 pada dashboard, firewall, dan cowl cover ini terbukti sangat efektif untuk menekan noise di frekuensi rendah, dan ini tipikal sekali untuk engine noise. Jadi sisanya di frekuensi menengah ke tinggi juga ada pengurangan walaupun tidak sesignifikan di frekuensi rendah. Nah, frekuensi tinggi ini pengaruhnya di mana sih pada engine noise? Itu bisa meredam suara ticking noise dari injektor, extra fan radiator, dan frekuensi-frekuensi lainnya yang memang adanya di kisaran frekuensi menengah hingga frekuensi tinggi. Jadi memang untuk engine noise, lokasi yang paling tepat untuk dipasangkan peredam adalah di dashboard, firewall, dan cowl cover itu. Lalu data berikutnya untuk kecepatan 60 km per jam dan saat melintasi speed trap di kecepatan 60 km per jam. Jadi di kecepatan 60 km per jam, frekuensi 30 Hz-nya turun sekitar 9 dB, di 40 Hz turun 6 dB, dan sisanya di frekuensi tengah ke tinggi turun rata-rata sekitar 3-5 dB. Dan di speed trap pada kecepatan 60 km per jam, pada data before ada lonjakan pada frekuensi 50 dan 80 Hz.
Berarti frekuensi 50 dan 80 Hz ini adalah frekuensi yang tepat sasaran saat ban mobil itu melindas speed trap. Nah, setelah diperedam, kedua frekuensi tersebut di speed trap 60 km per jam, 50 Hz-nya turun 14 dB dan 80 Hz-nya turun hingga 12 dB. Nah, kesimpulannya, jadi sama seperti halnya untuk engine noise, peredaman di lantai dengan menggunakan Rainbow DD42 dan i3 itu cukup efektif untuk mengurangi frekuensi rendah pada bagian lantai yang memang akan membantu untuk mengurangi deruban dan angin dari bagian bawah. Jadi sebenarnya road noise ini ada dua suara yang berbeda ya. Suara ketika ban melindas permukaan aspal dan suara angin yang ada turbulence di bawah bagian mobil tersebut saat mobil melaju. Nah, kadang-kadang orang akan anggap ini sama aja, ini adalah road noise. Padahal sebenarnya ada dua suara yang berpengaruh di situ. Nah, setelah melihat dari kedua data tersebut, kami tidak melakukan pengetesan pada kecepatan 80 km per jam karena memang eksekusi untuk pengetesannya cukup berbahaya di jalan yang ramai. Namun kami yakin pada kecepatan yang lebih tinggi seharusnya pengaruhnya akan lebih signifikan daripada di kecepatan rendah. Nah, memang di mobil ini dilakukan pemasangan peredaman full hingga ke plafon, pintu, dan bagian-bagian yang lain yang bisa kita pasangkan peredam. Banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada kami ketika ada yang mau pasang peredam dan nanya-nanya sama kami, apakah mobil itu harus dipasang peredam full hingga keseluruhan bagian? Karena penerjemahan peredaman full bagi kami berbeda, mungkin akan berbeda dengan orang-orang lain yang mengerjakan. Bagi kami, peredaman yang full itu adalah benar-benar full hingga satu mobil tersebut sudah tidak bisa dipasangkan peredam lagi. Jadi benar-benar semua lapisan yang bisa diperedam itu kita peredam habis. Pertanyaannya, apakah perlu? Kalau menurut kami, itu kembali lagi ke preferensi dan budget yang memang tersedia untuk pemasangan peredam. Kalau pendekatan dari kami bisa menyarankan untuk meredam noise yang paling mengganggu terlebih dahulu. Misalkan di mobil-mobil yang bermerek tertentu, noise-nya adalah road noise. Kita fokus dulu saja ke memang bagian-bagian yang berpengaruh terhadap road noise, seperti spakbor, lantai, dan yang lain-lainnya. Karena kami yakin jika isunya adalah road noise lalu kita pasangkan peredam di bagian plafon, itu sama sekali tidak ada pengaruhnya. Atau misalnya keluhannya di engine noise, lalu kita pasangkan peredam di pintu. Mungkin ada pengaruhnya, tapi penggunaan peredam itu menjadi tidak tepat sasaran. Sekian pembahasan peredam pada mobil Honda Odyssey tahun 2014 yang sudah kami kerjakan. Di bagian berikutnya, kami akan membahas mengenai upgrade sound system di mobil yang sama. Dan jangan lupa like video ini, komen jika masih ada yang mau ditanyakan, dan juga subscribe di channel YouTube kami. Jika ingin langsung tanya-tanya dengan kami, bisa hubungi kami via WhatsApp di nomor ini, atau bisa langsung main ke workshop kami di Ruko Mendrisio 1 Blok D nomor 20. So, see you on the next video.